Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Salni. Di vlog kali ini saya akan membahas tentang materi PKWU atau prakarya dan kewirausahaan. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi tentang kewirausahaan budidaya tanaman hias. Itu ya guys. Nah, yang pertama sekali kita harus pahami adalah kata budidaya itu sendiri. Nah, budidaya itu adalah kegiatan untuk memproduksi tanaman atau bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pengolahan tanaman dan lingkungan tumbuhnya seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Nah, dalam budidaya tanaman itu sendiri, hasil yang maksimal dapat dicapai jika tanaman dipelihara dan lingkungan tumbuh tanaman tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Nah, tanaman apa yang akan kita budidayakan kali ini? Jadi tanaman yang akan dibudidayakan kali ini adalah tanaman hias. Nah, tanaman hias itu sendiri adalah tanaman yang digunakan untuk menambah nilai estetika dari suatu tempat yang fungsinya untuk menghiasi gitu ya. Nah, permintaan masyarakat terhadap tanaman hias yang sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan selera konsumen. Selain itu, tanaman hias merupakan kebutuhan tersier dari masyarakat. Dalam wirausaha di bidang budidaya tanaman hias, kamu harus jeli dalam mendesain budidaya yang akan kamu lakukan, terutama ketika memilih jenis tanaman yang akan dibudidayakan serta merencanakan waktu panen. Oke, hobi dalam budidaya tanaman hias dapat dijadikan peluang wirausaha yang menguntungkan. Wirausaha budidaya tanaman dapat dimulai dari skala rumahan dengan modal kecil. Wirausaha di bidang budidaya tanaman hias dapat juga dikombinasikan dengan usaha penyewaan dan pemeliharaan tanaman hias. Nah, banyak pilihan wirausaha di bidang tanaman hias. Hal yang terpenting yang harus dipertimbangkan adalah memilih jenis tanaman yang dibudidayakan dengan kesesuaian tanaman hias yang kamu buat dengan kondisi lingkungan budidaya yang akan kamu lakukan. Nah, jadi cobalah perhatikan lingkungan tempat tinggal sekitarmu dan pilihlah tanaman hias yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggalmu. Oke guys, dalam memulai proses produksi tanaman hias itu sendiri, untuk bisa berhasil, kita harus melakukan beberapa proses atau beberapa kegiatan untuk mendukung agar proses budidaya itu berjalan dengan baik. Tuh guys ya. Teknik budidaya yang baik menentukan kualitas produk tanaman hias yang dihasilkan. Berikut dijelaskan sarana produksi dan teknik budidaya tanaman hias itu sendiri. Nah, hal-hal yang harus kita persiapkan pertama adalah benih atau bibit. Nah, benih ini kita bisa pilih tergantung dari cara perkembangbiakan tanaman itu sendiri. Tuh ya. Tergantung apakah dia generatif atau dia vegetatif. Yang kedua adalah media tanam sebagai tempat pembibitan atau penyemaian, gitu ya. Selanjutnya kita membutuhkan pupuk sebagai nutrisi bagi media tanam itu sendiri agar tumbuhan tersebut bisa berkembang biak dengan baik. Selanjutnya yaitu pengatur tumbuh. Nah, pengatur tumbuh digunakan untuk mengatur pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Selanjutnya adalah pestisida sebagai bahan yang digunakan untuk mencegah tumbuhan tersebut tidak mengalami gangguan baik dari mikroorganisme maupun dari hama. Selanjutnya polybag dan pot. Selanjutnya setelah semua bahan untuk budidaya tanaman hias kita persiapkan, maka kita akan melakukan teknik budidaya tanaman hias itu sendiri. Ya kan? Nah, jadi hal yang pertama sekali akan kita lakukan itu adalah persiapan lahan
atau media tanam. Nah, budidaya tanaman hias dapat dilakukan di dalam pot atau polybag dan juga bisa dalam hamparan lahan. Persiapan lahan atau media tanam dapat dilakukan untuk menyediakan media tumbuh yang sesuai untuk setiap tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Kondisi tanah yang gembur dapat sangat dibutuhkan untuk budidaya tanaman. Jika diperlukan, lahan tanaman dapat diberi tambahan pupuk kandang. Kadang-kadang juga budidaya tanaman hias dilakukan di tempat yang dinaungi dengan paranet atau plastik. Oke, next, langkah selanjutnya adalah pembibitan. Dalam pembibitan, persiapan benih atau bibit merupakan hal yang penting dalam budidaya tanaman hias. Perbanyakan bahan tanaman hias dapat dilakukan melalui perbanyakan seksual dengan menggunakan biji dan perbanyakan vegetatif dengan menggunakan organ vegetatif. Nah, perbanyakan seksual dilakukan melalui biji yang merupakan hasil pembuahan gamet betina oleh gamet jantan yang didahului oleh penyerbukan. Biji yang akan dijadikan benih sebaiknya dipanen dari induk yang sehat. Sebelum ditanam, biji disemai terlebih dahulu. Penyemaian dilakukan di lahan yang berbentuk bedengan. Lahan untuk persemaian juga harus diolah agar gembur sehingga memudahkan perkecambahan benih itu sendiri. Persemaian benih dilakukan di tempat yang agak terlindung dari panas matahari atau dapat diberikan naungan paranet. Ini adalah tumbuhan dengan perbanyakan vegetatif. Keuntungan dari perbanyakan ini adalah dapat menghasilkan bibit yang seragam dalam jumlah yang banyak. Nah, perbanyakan ini dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perbanyakan vegetatif dengan menggunakan organ akar, batang, daun, tunas, sulur, dan umbi. Contoh tanaman hias yang membiak secara vegetatif alami adalah bunga lili, gladiol, dan kanan. Perbanyakan vegetatif buatan pada tanaman hias dapat dilakukan melalui stek, perundukan, okulasi, dan penyambungan. Berikut adalah contoh perbanyakan vegetatif buatan pada tanaman hias. Oke, yang pertama adalah stek. Apa itu stek? Stek adalah perbanyakan dengan menggunakan bagian akar, batang, dan daun. Contoh tanaman hias yang diperbanyak dengan stek antara lain cocor bebek, begonia, sirih, mawar, dan puring. Oke, yang kedua adalah perundukan. Untuk perundukan sendiri adalah perbanyakan dengan cara merundukkan bagian tanaman ke tanah sehingga menginduksi munculnya akar. Perundukan dapat dilakukan misalnya pada tanaman melati dan alamanda. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah penyambungan atau grafting. Merupakan penggabungan dua tanaman yang berlainan sehingga tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya tanaman hias yang diperbanyak dengan penyambungan ini adalah mawar dan adenium. Guys, next sekarang kita masuk pada proses penanaman. Penanaman dilakukan jika lahan tanaman sudah gembur. Jika terlalu kering, lahan dapat disiram terlebih dahulu. Penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Jika diperbanyak dengan benih, benih dapat ditanam langsung atau disemai terlebih dahulu sehingga tumbuh menjadi bibit siap tanam. Bibit ditanam dalam lubang tanaman dengan ukuran yang sesuai dengan masing-masing jenis tanaman hias itu sendiri ya guys. Selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan adalah penambahan unsur hara untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Pupuk dapat diberikan ke media atau disemprot langsung ke tanaman. Jenis pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk organik maupun pupuk anorganik. Oke guys, langkah selanjutnya sekarang adalah pengendalian OPT. Apa itu OPT? OPT adalah organisme pengganggu tanaman. Pengendalian organisme pengganggu dilakukan untuk mengendalikan organisme yang mengganggu pertumbuhan, produksi, dan kualitas hasil tanaman. Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida atau secara manual dengan mencabut atau membuang tanaman yang terserang serta memungut hama pengganggu tanaman. Nah, saat ini sudah banyak tersedia pestisida alami, silakan kalian cari sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing ya guys. Kita masuk ke bagian terakhir dari teknik budidaya tanaman hias itu, yaitu panen dan pasca panen.
Panen dan pasca panen dilakukan dengan hati-hati agar kehilangan hasil dan penurunan kualitas hasil panen dapat dihindari. Panen sendiri dilakukan pada pagi atau sore hari ya guys. Panen tanaman hias itu disesuaikan dengan produk budidayanya. Ini adalah produk hasil budidaya tanaman hias yang dapat dikelompokkan atas tanaman hias pot dengan kategori daun dan bunga, contohnya aglonema dan caladium, kacang piring, kirisan, dan melati. Selanjutnya tanaman hias potong, kategorinya daun, contohnya puring, dan untuk kategori bunga contohnya mawar, sedap malam, dan kirisan. Lanjut ke tanaman hias taman, contohnya rumput-rumputan dan bougainville. Selanjutnya yang paling terakhir adalah bunga tabur atau rose. Contohnya yang sering kita gunakan adalah melati, mawar, dan kenanga. Materi kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.